Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen, di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa selesai Ramadan, dan ini pertemuan perdana kita di bulan Syawal ini. Kita akan lanjut membahas kitab para malaikat yang mulia. Kita masih sedang membahas tugas-tugas atau amalan para malaikat yang berkaitan dengan alam jagat raya ini. Di antaranya kita sudah menjelaskan malaikat penjaga gunung, dan terakhir adalah malaikat yang meniup sangkakala. Kita teruskan. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga 3 kota suci. Pertama Mekah, kedua Madinah, dan ketiga negeri Syam. Dan terutama negeri Syam ini adalah yang sekarang disebut Palestina. Di sana ada masjid yang agung, yaitu Masjid Aqsa, tapi masih dikuasai oleh kelompok zalim yang kafir, penentang Allah, musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, kota Mekah dan kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Malaikat yang menjaganya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi ada beberapa shaf, beberapa barisan. Dijaga dari apa? Dari 2 hal, yaitu dari masuknya penyakit ta'un, yang kedua dari masuknya Dajjal. Adapun negeri Syam, salah satu barokah negeri tersebut adalah para malaikat menaungi negeri ini, dan negeri ini dinyatakan oleh Allah sebagai negeri yang diberkahi. Kita akan mulai dulu dari para malaikat yang menjaga Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah 2 kota suci bagi kaum muslimin. Allah memuliakan kedua kota ini karena doa Nabi alaihi salatu wassalam. Mekah disebut dengan sebutan Ummul Qura. Makna Ummul Qura adalah induknya semua kota. Di sanalah ada rumah Allah yang diagungkan, yang disucikan, yaitu Ka'bah, dan sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Hanya bangunannya belum ada, hanya titik tempat akan dibangunnya Ka'bah sudah Allah tetapkan. Adapun yang membangunnya 2 orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Adapun Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW. Nabi SAW dilahirkan di Mekah sampai usia 40 tahun. Beliau di Mekah menjadi orang biasa pada umumnya, tapi sudah menampakkan beberapa keluarbiasaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya,
sampai 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Pada usia 53 tahun, beliau hijrah ke Madinah. Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW. Tempat tumbuhnya iman. Dan iman kembali akan pulang lagi ke kota Madinah. Sampai beliau wafat di kota Madinah. Dikuburkan di kota Madinah di samping Masjid Nabawi. Dan dari kota Madinah pula kelak dari tanah ini beliau akan dibangkitkan. Keutamaan kota Madinah amat sangat banyak. Dan banyak sekali kitab-kitab tebal yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan kota Mekah dan kota Madinah. Salah satu di antaranya adalah bahwa para malaikat mengelilingi, menaungi dua kota ini, melindungi dari Dajjal dan dari Ta'un, dan dalil-dalil tentang hal ini amat sangat banyak. Di antaranya hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi SAW tentang Dajjal. Ketika nanti Dajjal muncul, kata beliau, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min iqabiha naqabun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha thumma tarjuful madinah bi ahliha thalatha rajafat fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Tidak ada satu negeri pun di dunia ini kecuali nanti akan diinjak oleh Dajjal, didatangi, dikuasai. Termasuk Indonesia, termasuk Bandung, iya termasuk Selat Jauh, iya termasuk. Cuma saat itu mungkin kita sudah tidak ada. Mungkin anak cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Wallahu alam kapan. Tak ada satupun kota di dunia ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Tidak ada satu tempat perbatasan dua kota ini kecuali di sana ada para malaikat berbaris menjaganya. Kemudian berguncanglah kota Madinah 3 kali. Maka dengan guncangan tersebut Allah mengeluarkan semua orang kafir dan orang munafik yang ada di sana. Jadi nanti di akhir zaman ketika si Dajjal muncul, hadis ini mengisyaratkan ada orang kafir dan orang munafik. Kalau sekarang orang kafir tidak boleh masuk kota Madinah. Tapi ada orang-orang munafik banyak karena zahirnya muslim. Nah, begitu nanti muncul Dajjal dan Dajjal sudah mengepung kota Madinah dengan pasukannya, mereka tidak bisa masuk. Di dalam kota Madinah masih ada orang kafir dan orang munafik. Lalu terjadi gempa, bergetar. Maka dengan gempa yang pertama ini sebagian orang kafir, orang munafik keluar mencari selamat. Kemudian menjadi pengikut Dajjal. Masih tersisa orang kafir dan munafik. Terus berguncang lagi, bergetar lagi. Orang kafir dan orang munafik takut, kemudian keluar lagi. Sampai 3 kali, barulah seluruh orang kafir dan orang munafik keluar semuanya. Tak ada yang tersisa di kota Madinah kecuali orang-orang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwa Dajjal ini tidak akan bisa memasuki kota Madinah karena dijaga oleh para malaikat.
Dalam hadis yang diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang hadis Jassasah yang masyhur. Jassasah itu nama makhluk, entah manusia entah binatang. Disebut binatang bisa bicara. Disebut manusia seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh bulu-bulu yang lebat. Saking lebatnya tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Kalau gorila, orang hutan masih diketahui mana depan belakangnya ya. Ini enggak, saking lebatnya bulunya. Tamim Ad-Dari seorang pelaut. Tadinya Nasrani dia. Kemudian sekitar anak buahnya yang 30 orang berlayar di lautan, diterjang oleh gelombang, diombang-ambingkan di tengah lautan beberapa malam, beberapa hari sampai terhempas di sebuah pulau. Kemudian mereka masuk ke pulau itu, didapatinya sesosok makhluk yang disebut dengan Jassasah. Maka hadis ini dikenal dengan hadis Jassasah. Kemudian makhluk ini berkata kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya bahwa mereka ini sudah ditunggu oleh seorang tuh di bangunan itu. Mereka kemudian masuk lagi ke pulau itu lebih jauh, masuk ke bangunan yang ditunjukkan. Di sana ada sesosok makhluk tinggi besar, tapi dibelenggu dengan besi yang kuat. Sampai terjadi dialog, ternyata itu adalah Dajjal. Nah, lalu kata Dajjal bertanya beberapa pertanyaan. Di akhir dialog ini Dajjal berkata, "Inni anal masih, wa inni ushiku ayyu'dhana li fil khuruj. Fa'akhruj فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا حبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف السلطة يسدني عنها wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha." Kata Dajjal, sesungguhnya aku Al-Masih Ad-Dajjal. Ada dua makhluk yang bergelar Al-Masih. Satu Dajjal ini, Al-Masih yang sesat. Yang kedua lawannya, musuhnya, yaitu Isa Al-Masih alaihi salam. Makna Al-Masih pada diri Isa dan Dajjal bertolak belakang. Kalau Isa disebut Al-Masih, maknanya yang menghapus. Kenapa disebut Al-Masih? Karena dengan diusap, seluruh penyakit yang diderita oleh orang sembuh seketika itu juga. Yang pecak menjadi melihat. Yang pincang menjadi normal. Yang penyakit apapun bisa disembuhkan hanya sekali usap. Maka disebut Al-Masih. Kalau Dajjal, Al-Masih bermakna Al-Mamsuh, artinya yang dihapus. Salah satu matanya, picek dia. Ya. Nah, kata Dajjal, aku Al-Masih. Sebentar lagi aku diizinkan oleh Allah untuk keluar. Maka aku akan keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tak ada satupun desa, kecuali aku akan datangi, aku akan kuasai hanya selama 40 hari. Kecuali Makkah dan Thayyibah. Thayyibah itu Madinah. Kedua kota ini diharamkan atas diriku. Setiap kali aku ingin masuk ke dalam salah satu di antara dua kota ini, aku dihadang oleh para malaikat yang di tangannya tergenggam pedang yang terhunus. Mereka mengusir aku.
dari kota Mekah dan Madinah. Dan di setiap perbatasan dua kota ini ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, menunjukkan Dajjal nanti tidak bisa masuk. Makanya salah satu di antara 4 cara agar bisa selamat dari fitnah Dajjal ketika Dajjal muncul adalah kalau memungkinkan pergilah ke kota Mekah atau ke kota Madinah. Aman di sana, Dajjal tidak bisa masuk. Kalau umpamanya di kita terdatangi, ya. Kalau memungkinkan. Tapi untuk di kita di Indonesia, wah, pas ada berita Dajjal sudah muncul. Salah satu di antara caranya hindari. Terdengar Dajjal ada di Jakarta, kita di sini. Terdengar umpama Dajjal mau ke Bandung, cepat ke Tasik. Cepat ke Garut. Oh, mau ke Garut, mau ke Tasik Dajjal, cepat kita ke Majalengka. Di sana ada bandara. Terbang kalau bisa ke Mekah dan Madinah. Tiketnya gimana? Nah, itu susah. Sama paspor. Sama visanya. Mungkin di zaman Dajjal belum tentu masih ada pesawat ya. Jadi pergilah ke kota Mekah dan Madinah. Bila memungkinkan, maka di sana akan selamat. Selain terjaga dari Dajjal, Mekah dan Madinah juga terjaga dari penyakit ta'un, wabah ta'un. Apakah setiap wabah ta'un? Tidak. Kemarin COVID-19 ada wabah, masuk nggak ke kota Mekah dan Madinah? Masuk, banyak yang kena. Dan itu bukanlah ta'un. Dan ini membantah orang-orang yang menyatakan COVID adalah ta'un. Bukan. Gejalanya juga beda, ya. Dan orang yang kena penyakit ta'un itu, kalau dia orang mukmin, matinya syahid. Karena apa? Karena penderitaan yang dialami karena penyakit ta'un itu menghapus seluruh dosa-dosanya. Oleh karena itulah maka ta'un ini sesuatu yang sangat berbahaya, bisa membuat orang mati, penularannya juga cepat. Mungkin sejenis apa ya, antraks di kita. Yang yang terkena itu menyebabkan seluruh tubuhnya borok-borok, demam tinggi, menderita dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini penyakit ta'un. Penyakit ta'un tidak akan bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Di setiap perbatasan kota Madinah ada para malaikat, sehingga kota Madinah tidak akan termasuki oleh ta'un ataupun oleh dajjal. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, al-Madinatu ya'tiha ad-dajjal fayajidul malaikata yahrusunaha fala yaqrabuha ad-dajjal wala ta'un insyaallah. Madinah nanti akan didatangi oleh Dajjal. Maka Dajjal mendapati para malaikat berbaris menjaga kota Madinah, sehingga Dajjal tidak bisa mendekatinya, termasuk juga ta'un insyaallah. Ketika menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa fi hadhihi al-ahadits dalilun ala anna Allah qad wakala bi Makkah wal Madinah malaikatan yahrusunahuma min ad-dajjal. Wa anna Allah qad wakala bil Madinah malaikatan yahrusunaha min at-ta'un kadzalik. Di dalam hadis-hadis tadi terkandung dalil bahwa Allah menugaskan malaikat untuk menjaga kota Mekah dan Madinah dari Dajjal.
Dan Allah pun telah menugaskan para malaikat menjaganya dari penyakit taun. Adapun penyakit selain taun, iya. Bisa apa? Bisa memasukinya. Seperti COVID-19 kemarin. Seperti virus corona. Ada nggak yang sakit di Madinah? Banyak. Karena cuaca yang sangat ekstrim. Panas. Kemudian si udaranya itu kering. Kalau kita menyimpan umpamanya roti secara terbuka beberapa jam, apalagi sehari 2 hari. Kalau di kita kan basi. Di sana nggak basi, cuma menjadi keras, menjadi membatu gitu. Karena setiap cairan yang ada di makanan, termasuk di tubuh kita, terserap oleh udara yang kering. Makanya kita juga kalau ada di kota Madinah, si kulit ini menjadi hurik, menjadi kering, dan terjadi iritasi. Di sebagian orang itu banyak bentol-bentol. Karena apa? Mengalami iritasi kulit karena kekeringan, terus digaruk, bisa menjadi bentol ke semua tubuh. Tidak semua orang begitu, tergantung jenis kulitnya ya. Kalau kulitnya yang kering ya, makanya dianjurkan begitu masuk ke sana, kulit-kulit yang terbuka itu dibalur dengan lotion. Dengan apa lotion? Dengan lotion hand body gitu, tapi yang mengandung moisturizing yang tinggi, mengandung pelembab yang tinggi. Kalau enggak dengan minyak zaitun dibalur, insyaallah aman ya. Kalau enggak bisa-bisa gatal-gatal, bentol-bentol. Bibir juga harus pakai lipstik, tapi jangan berwarna ya. Pelembab ada kan, pelembab bibir. Kalau enggak pecah-pecah berdarah ya. Kaki juga bisa pecah-pecah dan berdarah. Makanya dibalur, kemudian pakai kaos kaki walaupun panas ya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang tinggal di Madinah dan sabar terhadap penderitaan yang ada di dalamnya, maka aku akan menjadi saksi bagi orang ini pada hari kiamat. Inilah salah satu di antara malaikat yang Allah tugaskan adalah menjaga kota Mekah dan Madinah dari 2 hal. Dari Dajjal dan juga dari Taun. Adapun selain Dajjal dan Taun sangat mungkin masuk ke 2 kota ini. Inilah yang pertama. Kedua, ada juga malaikat yang ditugaskan di Syam. Syam itu dulu nama sebuah negeri yang kemudian sekarang terpecah menjadi 4 negara. Pertama, Palestina. Kalau Israel bukan negara itu, penjajah, sekelompok bandit yang menjajah. Pertama datang tahun 48 ke Palestina sebagai pendatang, disambut, dibantu, ditolong. Lama-lama menguasai kan pika sebelumnya. Jadi pertama Palestina, yang kedua Yordania. Yordania itu berbatasan. Kalau kita sekarang mau ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, turunnya di Yordania. Ya, nah, kemudian setelah mendarat di Yordania baru pakai bus ke border, ke perbatasan, dijaga oleh tentara Yahudi di sana dengan senjata yang lengkap, pemeriksaan yang ketat gitu ya. Nah baru bisa masuk. Pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Suriah, yang keempat Libanon. Dulu keempat negara ini menyatu dan disebut negeri Syam. Negeri Syam termasuk negeri yang diberkahi. Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran.
Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa ada di Baitul Maqdis yang sekarang di negara Palestina. Maka Masjidil Aqsa dan sekeliling itu kami berkahi. Jadi Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil seluruh masjid di kota Mekah itu dianggap Masjidil Haram. Yang pahala sholat di masjid di kota Mekah itu 100.000 kali lipat. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW Isra berangkatnya itu tidak dari dalam Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, tidak. Tapi di luar itu, dia sebuah rumah, salah satu istri namanya Ummu Hani. Dari sanalah beliau itu diberangkatkan ketika Isra. Dari rumah Ummu Hani, bukan dari dalam Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, tapi di luar agak jauh. Dari sana berangkat. Tapi oleh Allah dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi diisrakan dari Masjidil Haram. Padahal dari rumah Ummu Hani. Dari sinilah maka para ulama menyatakan asal sholat di masjid mana saja di kota Makkah, maka itu sama dengan sholat di Masjidil Haram dan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Nah, di Masjidil Aqsa Nabi SAW dikumpulkan dengan ruh para nabi, para rasul dan mengimami mereka untuk sholat. Kemudian dari Masjidil Aqsa ini Nabi SAW dimi'rajkan bersama malaikat Jibril ke langit. Kisah Isra Mi'raj ini ma'ruf, masyhur, terkenal di kalangan kaum muslimin. Dan maksud dari dijelaskannya ayat ini salah satunya adalah untuk menerangkan keutamaan tempat ini. Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la tushaddur rihal illa ila thalathah masajid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Tidak boleh kalian berpayah-payah untuk mengadakan perjalanan. Berpayah-payah itu ya biayanya besar, jarak tempuhnya jauh, berhari-hari, ya perjalanannya melelahkan, gitu ya. Tidak boleh mengadakan perjalanan seperti kecuali ketiga masjid. Kalau ketiga masjid ini boleh Masjidil Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Palestina dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Makanya niat kita pergi ke sana termasuk pergi ke Masjid Nabawi, ke kota Madinah, niatnya jangan mau berziarah ke makam Nabi SAW, nggak boleh. Tapi niatnya adalah berkunjung ke Masjid Nabawi. Karena itu yang diperintahkan. Salat di sana 1000 kali lipat. Cuma setelah sampai di Madinah, ya usahakan ziarah ke makam Nabi SAW, Abu Bakar, Umar,
ke Baqi, di sana ada Aisyah, di sana ada Uthman dan beberapa sahabat lain. Pergilah ke Uhud untuk berziarah ke makam syuhada Uhud. Pergilah ke Masjid Quba, itu masjid yang pertama kali didirikan pas Nabi pindah ke Madinah sebelum ada Masjid Nabawi. Dan kata Nabi SAW, siapa orang yang berangkat bersuci dari rumahnya lalu berangkat ke Masjid Quba lalu sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Makanya Nabi SAW setiap Sabtu, baik berkendaraan ataupun berjalan kaki, pergi ke Masjid Quba. Ya, selalu seperti itu. Sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Umrohnya belum, pahalanya sudah dapat. Makanya sekarang pemerintah Saudi itu membuat jalur khusus dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, berjalan kaki. Kalau yang capek berjalan kaki ada mobil. Mobil khusus, mobilnya tidak bunyi. Mobilnya seperti mobil golf gitu. Injak, maju gitu, kayak sepeda listrik di sini kan gitu, nggak bunyinya, tinggal digas belenyeng, itu juga begitu. Bayar 10 real satu orang. Kalau capek bisa. Kalau mau berjalan bagus ya, sudah ada trek khusus ke sana. Nah, jadi tidak boleh mengadakan perjalanan dengan berpayah-payah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Madinah, di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding masjid-masjid lain. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Salat di Masjidil Aqsa 1/4 dari salat di Masjid Nabawi. Berarti 250 kali lipat. Oleh karena itulah maka silakan habiskan uang untuk ke sana, habiskan waktu beberapa hari untuk ke sana, maka itu bernilai ibadah. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan negeri Syam adalah para malaikat membuka sayap-sayap mereka menaungi negeri Syam ini. Sebagaimana hadis yang diterima dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba lisyam inna malaikatar rahman basitu ajnihatiha alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah negeri Syam, karena para malaikat Allah Azza wa Jalla mengembangkan sayap-sayap mereka di atas negeri Syam ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan beliau berkata hadis ini hasan. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Mustadraknya. Lalu beliau berkata, sahihun ala syarti shaykhain. Bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan persahihan Al-Hakim ini disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dan di dalam hadis ini terkandung dalil tentang keutamaan negeri Syam. Dan berkata para ulama ketika menerangkan tentang keutamaan negeri Syam, wa fi fadli Syam ahadits katsirah laisa hadza maudhi'a dzikriha. Di dalam keutamaan negeri Syam banyak hadis yang menerangkannya, tapi bukan di sini tempat untuk menjelaskan keutamaan negeri Syam. Cuma kita hanya menyinggung salah satu di antara amalan para malaikat adalah ada yang menjaga negeri Syam, ada yang menaungkan sayap mereka ke negeri Syam.
Lalu apa yang dilakukan oleh para malaikat di negeri Syam? Disebutkan bahwa hadzal hadis dalilun ala anna Allah qad wakala bisyam malaikatan amma amaluhum falam yudhkar walakinna wujudahum khairun wa barakah walidzalik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba lisyam wallahu a'lam. Hadis ini menjadi dalil bahwa Allah telah menugaskan para malaikat di negeri Syam. Adapun amal para malaikat di negeri Syam tidak disebutkan dalam hadis ini. Apakah menjaga dari kejahatan orang? Tidak. Buktinya negeri Syam sekarang dijajah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu tidak ditindak oleh para malaikat. Cuma keberadaan para malaikat di negeri Syam menunjukkan adanya kebaikan dan barokah di negeri itu. Oleh karena itulah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia berkunjung ke sana. Banyak kaum muslimin, tidak seluruh, kalau seluruhnya mau menampung. Tapi banyak kaum muslimin yang berkunjung ke sana. Salah satunya adalah, dan satu-satunya niat adalah ingin sholat di Masjidil Aqsa. Di Masjid Aqsa itu di sana ada 1, 2, 3, 4 masjid. Ada salah satunya kubah emas, Masjid Sakhr itu ya. Nah, apakah dari sana? Ya, dari sana. Apa bukti? Kan ada video yang menyatakan, oh bukan kubah emas itu masjid tempat mi'rajnya, tapi ada Masjid Kibli di sana di bawahnya. Tapi masih di areal itu. Saya nggak tahu datanya apa. Sedangkan kita mengatakan yang ada kubah emas itulah Masjidil Aqsa, karena di dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW mau naik ke langit, ada batu yang ikut. Oleh Nabi SAW disebutkan ditahan. Diam kamu di sana. Akhirnya si batu itu diam. Batu itu ternyata ada di Masjid Sakhr yang ada kubah emas itu. Saya sudah lihat di sana. Tapi ada tapinya sekarang orang lebay ya. Batu itu digambarkan seperti batu di tanah terbuka ngambang gitu, ngalayang. Di bawahnya tidak apa-apa. Itu bohong, hoax ya. Yang benar batu itu ada, terangkat sedikit dari tanah, tapi ada batu penyangga di sana ya. Ada batu penyangga. Oh, tidak ngalayang, tidak melayang. Orang-orang lebay ingin bikin sensasi gitu. Akhirnya digambarkan seperti enggak, ada penyangga, ada batunya yang menyangga ya. Nah, itu ada di Masjid Sakhr itu. Nah, ada masjid lain. Jadi Masjid Aqsa itu satu areal, kalau nggak salah 14 hektar gitu, dibenteng semua. Dulu yang membuat benteng itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Bentengnya kuat sekali, besar dan tinggi gitu, dan ada beberapa gerbang. Nah, di sanalah nanti kaum muslimin itu berkumpul ketika Dajjal datang, muncul, dan Nabi Isa alaihissalam akan turun di sana. Kaum muslimin berlindung di sana, dipimpin oleh Imam Mahdi satu, dan sudah dikepung oleh Dajjal dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Yahudi. Begitu Nabi Isa turun di sana, ikut sholat subuh di sana, yang menjadi imamnya adalah Imam Mahdi, imamnya kaum muslimin. Selesai sholat subuh, buka gerbang, dibuka gerbangnya. Ada Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya langsung meleleh. Seperti garam yang terkena air. Lari langsung. Menghindar. Dikejar oleh Nabi Isa. Dan terkejar di sebuah tempat namanya Babul Lud. Pintu Lud. Dan di sanalah Dajjal ini dibunuh oleh tombak kecil Nabi Isa dan darahnya muncrat. Matilah Dajjal saat itu. Jadi negeri Syam adalah negeri yang dinaungi oleh para malaikat. Makanya Nabi SAW menyatakan tuba lisyam.
Berbahagialah orang-orang Syam. Ya. Inilah beberapa nas hadis yang menjelaskan salah satu di antara amalan para malaikat adalah menjaga 3 kota suci ini. Mekah, Madinah, dan negeri Syam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya penjelasan kita di pagi ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanyanya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj yang cerita yang berkembang di luar bahwa ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha menunggangi buruk gitu. Yang dimaksud apakah kisah ini sahih dan apa yang dimaksud dengan buruk? Iya. Kisahnya sahih. Bahwa Isra Mi'rajnya Isra'nya Nabi SAW itu dengan menunggangi buraq. Secara bahasa buraq itu artinya kilat. Karena apa? Karena kecepatan kendaraan ini secepat kilat. Adapun bentuknya tidak ada penjelasan. Ada yang menyatakan bentuknya seperti kuda yang apabila menanjak kaki belakangnya memanjang, apabila menurun kaki depannya yang memanjang. Nggak ada turun naik. Secepat kilat saja. Makanya disebut dengan sebutan buraq. Yang paling konyol adalah penjelasan atau berita yang beredar bahwa kendaraan buraq itu badannya berbentuk kuda tapi kepalanya berbentuk wajah wanita yang cantik. Pantas enggak Nabi SAW menunggangi seperti itu ya? Jadi tidak ada penjelasan bentuk dari buraq ini. Yang jelas mengendari kendaraan yang disebut dengan sebutan buraq. Itu hanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa Mi'raj itu menaiki tangga yang langsung ke langit. Bagaimana bentuk tangga, sepanjang apa dan apa bahannya, wallahu alam, tidak ada keterangan. Makanya kita tawakuf sampai di sana. Apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis berarti itu sesuatu yang bukan bagian dari agama ini. Kalau bagian dari agama ini pasti ada penjelasan. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Kalau nggak ada ke pendengar silakan. Ada Ustaz, ini dari Pak Yudi di Bandung. Tidak sesuai dengan tema hari ini Ustaz. Orang tua berwasiat kalau nanti meninggal minta dimakamkan di tempat kelahirannya, itu di luar kota. Yang kalau ditempuh ke sana kurang lebih 3,5 jam. Apakah wasiat ini wajib dipenuhi atau boleh tidak dipenuhi dengan pertimbangan jaraknya yang cukup jauh? Ya, barakallahu fiik. Kalau wasiat tersebut menyimpang dari syariat, bertolak belakang dari syariat, maka tidak boleh untuk dilakukan. Seorang yang mati di suatu tempat, dia harus dikuburkan di kota tempat dia meninggal. Tidak boleh dibawa ke kota lain. Walaupun itu kampung halamannya sendiri. Umpamanya seseorang dilahirkan di Garut umpama. Terus dia mengembara dan tinggal di Bandung atau di Jakarta. Sampai meninggal di Jakarta. Walaupun dia berwasiat kuburkan saya di Garut, maka tidak boleh. Kuburkan saja di Jakarta. Karena adanya
perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan jenazah di kota tempat dia meninggal. Kecuali kalau aturan negara yang berkuasa di tempat kita tinggal itu menetapkan aturan tidak bolehnya hal itu dilakukan. Contohnya umpamanya seseorang tinggal di luar negeri lalu mati, maka pemerintah di negeri tersebut mengharuskan dipulangkan ke negerinya. Tidak boleh di sana ya. Kalau memang tidak boleh, maka nggak bisa kita paksa. Akhirnya mayatnya dikirim ke negeri asal ya. Kalau itu aturan, kita nggak bisa melanggar aturan tersebut. Tanpa izin penguasa setempat, tidak bisa seseorang dikuburkan di tempat itu. Itu ada kekecualian. Adapun kalau dibolehkan, dan sekarang negara-negara kafir pun membolehkan. Betapa banyak orang Indonesia yang tinggal di Eropa, di Belanda, di Jerman, lalu mati di sana. Tapi kemudian dikuburkan boleh, cuma di sana itu biaya penguburan itu mahal, bisa mencapai 5.000 euro. 1 euro itu berapa? 17.000 sekarang. Jadi kalau 5.000 euro, 17.000 kali 5 berapa? 17 kali 5. 85 juta. 85 apa 850 juta? 85 juta. Biaya kematian di sana tuh. Bayarnya tuh, ya. Dan orang akhirnya tidak sanggup. Akhirnya dipulangkan ke Indonesia, dikuburkan. Lebih murah beli tiket pesawat untuk mayit ke Indonesia daripada dikuburkan di sana, ya. Oleh karena itulah, maka kaum muslimin Indonesia yang tinggal di Eropa sekarang ini mengadakan satu perkumpulan pengurusan jenazah. Masing-masing orang setiap bulannya iuran 10 euro. Untuk apa? Untuk biaya pengurusan jenazah. Kalau ada yang mati, biaya 5.000 ya dari sana. Ada yang solusinya ya. Jadi intinya tidak boleh dituruti kalau wasiat itu menyimpang dari syariat. Dan mewasiatkan untuk dikuburkan di kota lain itu bertolak belakang dengan syariat, maka tidak harus ditaati. Kuburkan saja di kota tempat dia meninggal. Walaupun dia sudah menyiapkan kapling di sana. Kapling untuk dikuburkan nggak perlu digubris. Ya, betapa banyaknya orang yang sekarang sudah membeli kapling di tempat-tempat mewah yang jutaan gitu. Pas meninggalnya mah tidak dikuburkan di sana, dikuburkan di tempat. Ada juga yang ingin dikuburkan di sini di Selacau, padahal sudah beli kapling di sana, beli kapling juga di sini, pas meninggalnya di sini ada juga ya. Wallahu a'lam bissawab. Ke bapak-bapak lagi, Cung. Kalau ada. Pak Dedi itu. Ustaz, di luar tema izin bertanya. Yang ditanyakan bagaimana hukumnya berjabatan tangan di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya? Hukumnya berjabatan tangan. Terima kasih. Iya. Hukum asal berjabatan tangan ketika pertama berjumpa, iya, disyariatkan. Dan itu mengakibatkan dosa-dosa orang yang berjabat tangan itu berguguran. Idza altaqal musliman thumma tasafaha tahatas dunubuhuma min baini asabi'ihima. Bila dua orang muslim berjumpa, lalu kedua-duanya bersalaman, berguguranlah dosa-dosa
kedua orang tersebut dari celah-celah jari-jarinya. Oleh karena itulah, maka ketika para sahabat bepergian berdua umpamanya, mereka selalu mencari cara untuk berpisah sebentar, nanti bertemu lagi, salaman lagi. Kalau di depan ada batu yang besar menghalangi jalan, satu ke kiri, satu ke kanan, nanti di sana ketemu, assalamualaikum, salaman lagi. Sudah. Terus berangkat lagi. Ada pohon di sana, satu ke kiri, satu ke kanan, salaman lagi. Adapun kalau sudah di jalan, ya, bareng, nggak ada pemisah, nggak perlu salaman. Setiap 5 menit, assalamualaikum. Setiap 5 menit, assalamualaikum. Nggak perlu. Seperti umpama kita di sini masuk ke masjid pertama ketemu, assalamualaikum, salaman. Tapi sudah bareng-bareng di masjid umpamanya 2 jam karena ada kajian, nggak perlu setiap 5 menit, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi disunahkannya salaman ketika berjumpa. Bulan apapun, baik bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya. Kalau bertemu, ya bersalamanlah. Adapun kalau sudah bertemu, sudah ngobrol gitu ya, 10 menit salaman lagi. Ngobrol 10 menit salaman lagi. Atau tidak ngobrol, di masjid satu di pojok sini, satu di pojok sana, tadi pas bertemu udah salaman. Nanti setelah bertemu berapa lama nggak perlu salaman lagi, ya. Jadi tidak ada syariat khusus bersalaman di bulan Ramadan atau di bulan Syawal secara khusus, tapi disyariatkannya bersalaman itu ketika awal berjumpa, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya, baik sore, pagi, siang, malam, kalau berjumpa silakan bersalaman, menyebabkan dosa berguguran, hati juga bertambah dekat. Jadi syariat bersalaman tidak ditetapkan berdasarkan waktu atau momen, tapi didasarkan pada awal ketika berjumpa. Bagaimana dengan ketika berpisah, boleh enggak? Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan boleh ketika mau berpisah. Yang satu pamit, saya pulang ya, assalamualaikum, salaman, dibolehkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Zen. Dari hamba Allah di Garut, Ustaz, bagaimanakah sikap terbaik bagi seorang istri yang mendapati suaminya banyak melakukan hal-hal kesyirikan seperti praktek perdukunan dan lain-lain? Selama berumah tangga kurang lebih 20 tahun, istri selalu terus berdoa dan berusaha menasihatinya dengan cara yang baik. Akan tetapi belum membuahkan hasil, malah semakin menjauh. Apakah doanya yang salah, kurang ikhlas, atau Allah menghendaki agar berpisah? Terlebih setahun ini suami menghilang, meninggalkan hutang yang tidak sedikit, yang tidak diketahui istri asal usul dari hutangnya tersebut. Syukran, jazakallah khair. Iya, hafal. Katanya dukun. Dia dukun apa dia dukun? Dia dukun. Kalau dukun katanya bisa membuat orang kaya. Dia sendiri dikejar-kejar debt collector. Itu menunjukkan dukun mah palsu. Semua dukun penipu. Semoga para dukun dengar ya. Badai ngamuk sok dibongkar. Semua dukun itu kalau nggak penipu cabul. Ada dukun cabul? Ada. Dan cabul itu salah satu trik menipu. Ya. Nah, kalau seorang istri memiliki suami ini nyata-nyata mengabaikan perintah yang wajib, seperti mengabaikan sholat, seperti mengabaikan saum Ramadan, seperti mengabaikan kewajiban zakat dan haji kalau dia sudah terkena kewajiban, sudah sampai pada nisab, sudah haul, tapi nggak keluar zakat. Tidak haji, padahal uangnya miliaran, ratusan juta, tidak haji. Atau nyata-nyata melanggar apa yang diharamkan. Seperti mabuk, seperti berjudi, seperti mencuri, merampok, seperti berzina. Apalagi
hubungan sesama jenis homoseksual umpamanya ya. Termasuk perdukunan ya, atau sihir, perdukunan itu hal yang qat'i diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sengaja mereka melanggar semua itu. Atau sengaja meninggalkan perintah yang wajib. Maka pertama wajib dinasihati, diingatkan, didakwahi. Kalau berubah alhamdulillah, tobatnya diterima, lanjutkan rumah tangganya. Tapi kalau sudah dinasihati, tidak berubah, tetap aja suaminya tidak mau sholat umpamanya. Atau sholatnya hanya seminggu sekali, Jumatan saja. Ada yang malah setahun 2 kali, Jumatan juga tidak. Setahun 2 kali itu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Ramadan tidak mau sahum umpamanya. Atau dia nyata-nyata melanggar yang haram, mabuk, perlu dinasihati. Judi, perlu sudah dinasihati. Maka lebih baik si istri tersebut menuntut gugatan cerai. Daripada awet tapi rajin. Daripada dia harus bertanggung jawab sampai ke akhirat. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama orang yang dicintai sampai ke akhirat. Kalau pasangan hidup kita yang kita cintai ternyata ahli neraka karena melanggar larangan, karena mengabaikan perintah, kita akan bersama-sama dia sampai hari kiamat nanti. Ya, maka lebih utama menuntut cerai. Apakah kita berdoa, doa kita tidak dikabulkan untuk orang? Sangat mungkin. Jangankan doa kita, doa Nabi Muhammad SAW untuk orang lain aja banyak yang tidak dikabulkan. Nabi SAW mendoakan hidayah untuk orang tertentu, tetap saja tidak dapat hidayah. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW mendoakan kehancuran untuk orang tertentu, orang tersebut malah diberi hidayah masuk Islam oleh Allah. Ketika perang Uhud terjadi, Nabi kan sampai berdarah-darah. Dalam keadaan berdarah-darah beliau sholat. Ketika sholat itu mendoakan Allahumma alaika bil fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika. Disebut nama ya Allah, hancurkan, binasakan si fulan, si fulan. Ada 4 orang yang disebut. Orang ini yang melukai Nabi SAW ketika perang Uhud. Bahkan turun teguran dari Allah, laisa laka minan amri syai'. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam masalah ini, hai Muhammad. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan ternyata 4 orang yang namanya disebut oleh Nabi SAW dalam doanya agar ditimpakan kebinasaan, ternyata masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah dan keislamannya bagus. Ini menunjukkan doa Nabi SAW tidak dikabulkan, iya. Apalagi kita gitu ya. Tapi secara umum doa-doa Nabi SAW dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jauh lebih banyak yang dikabulnya daripada yang tidaknya. Nah, makanya banyak kita doakan orang lain agar begini begitu, memperoleh kebaikan, tapi karena orang yang didoakannya memiliki karakter buruk, amalan yang buruk, sehingga menurut pandangan Allah tidak layak dikasih hidayah, maka tetap tidak dikasih hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa orang yang pantas diberi hidayah, siapa yang tidak. Jangankan Allah tuh, kita aja umpama manusia ya. Seorang guru punya banyak murid. Ini muridnya malasnya bodoh, setiap ulangan teh 0, 1, 2 gitu nilai natanya. Lalu kita sebagai orang tua bilang ke siapa? Ke guru. Guru tolong naikkan tuh anak saya walaupun bodoh. Oleh guru dinaikkan enggak? Ya enggak tuh ya. Walaupun kita nyogok gitu. Yang harus kamu lakukan, ajari anak kamu supaya rajin, supaya pintar, supaya jangan main terus. Itu jangan meminta ke guru. Naikkan tuh anak saya, nanti dikasih uang.
Kata guru nggak bisa, nggak pantas anak itu dinaikkan. Ya, yang harus dilakukan didik anak itu jadi pintar, baru nanti dengan sendirinya oleh guru dinaikkan. Orang aja kayak begitu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru lebih tahu anak mana yang naik, mana yang tidak. Anak mana yang dikasih 10, mana yang dikasih 0. Guru lebih tahu daripada kita. Dan kita tidak bisa merayu guru, tolong kasih 10 anak saya. Tapi soalnya semuanya salah jawabannya. Bisa nggak dikasih 10? Enggak. Ya, guru akan memberi nilai sesuai dengan prestasi anak. Guru akan meluluskan atau menaikkan anak atau tidak sesuai dengan nilai yang mereka capai. Bukan karena rayuan kita sebagai orang tua ke guru. Ya, itu manusia, apalagi Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Ya, berdasarkan hal itu kalau kita mendoakan kebaikan bagi orang, tapi orang itu memang pikas sebelen, terus saja berkutat dalam dosa, dalam maksiat, ya tidak akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.